Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Lause berharap semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur hari ini kita ketemu lagi dengan Lause Listi dan Lause Iklan. Iya, hari ini kita mau mengikuti ibadah sekolah minggu GKPJ. Nah adik-adik semuanya berdiri, kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 主这些小，主这些小，是我们儿童的家庭。敬爱天父，同胞相亲，快乐团契，人心生活。学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴。我这命令，愿意忠心，一生一世荣耀主题。Ya, anak-anak, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan tolong berkati setiap kami untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Contoh Risti, Ya. Contoh Risti mau ikut siapa ya? Adik-adik di rumah mau ikut siapa? Ya, mau ikut Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi satu lagu, Mengikut Yesus. Yuk adik-adik boleh pakai gerakan, semuanya bergerak, boleh tepuk tangan. Yang di rumah ikut nyanyi ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, kalau kita mau misalnya di rumah mau masuk kamar mama, kita harus apa dulu ya Contoh Risti? Iya, mau ngapain ya? Iya, Lause kita harus ketok dulu pintunya. Iya, itu baru anak yang sopan dan hormat. Adik-adik rumah juga sekarang kita sedang ibadah juga ambil sikap sopan dan hormat. Kita mau nyanyi satu lagu yaitu Ketuk, mengetuk. Ya, ikuti ya adik-adik. Ketuk, mengetuk. Siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk, yang mau masuk hatiku. Aku mau
Siapa mengetuk pintu? Tengoklah, dengarlah, inilah suara Tuhanku. Ketuk, mengetuk, yang mau masuk hatiku. Aku mau buka pintuku, marilah Tuhanku. Nah, adik-adik, duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom, halo anak-anak, apa kabarnya nih? Lause harap semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi kita beribadah, walaupun kita ibadahnya online, tapi Lause percaya anak-anak tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema yaitu anak Allah adalah juru selamat kita. Nah, Lause harap anak-anak hari ini persiapkan Alkitabnya dan kertas aktivitas murid pelajaran kedua. Karena hari ini kita akan sama-sama belajar membuka beberapa ayat dari firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita sama-sama akan masuk dalam doa dulu. Kita minta Tuhan yang berkati firman kita hari ini ya. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kembali kami boleh beribadah kembali ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memimpin setiap kami, buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya apa yang disampaikan oleh Lause kami ya Tuhan, boleh kami mengerti. Biarlah waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan sendiri yang memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo. Halo Lause Lucy. Iya, oh Lause Vene. Ada apa ya Lause Vene? Lause, ada kabar baik nih. Kita dapat masker gratis. Ya puji Tuhan ya Lause. Memang saat ini kita sangat butuhkan masker itu Lause. Iya nih, puji Tuhan ya. Kita dapat kabar baik. Terima kasih Lause untuk informasinya ya. Oke, cuman mau kasih tahu itu aja Lause Lucy. Oke, dadah. Nah, anak-anak, Lause baru dapat kabar baik nih dari Lause Vene. Lause Vene tadi sampaikan bahwa kita dapat masker, sumbangan masker. Memang saat ini masker kan sangat dibutuhkan, setiap orang harus memakai masker kemanapun kita pergi. Anak-anak pernah mendapatkan kabar baik? Misalnya, guru kalian mengumumkan kalian tuh adalah juara kelas di depan teman-teman kalian semua. Seneng nggak? Iya pasti seneng. Terus kata papa mama, karena nilai kalian nilainya bagus sekali, maka papa mama akan memberikan kalian hadiah apa aja yang kalian minta. Senang? Iya pasti seneng ya. Iya, setiap apa yang kita dapatkan kabar baik itu pasti akan kita lakukan, terus kita cepet-cepet ya kasih tahu sama teman-teman kita, saya dapat kabar baik dong. Nah hari ini anak-anak kita juga akan belajar tentang kabar baik itu. Anak-anak masih ingat cerita minggu lalu Lause Vika ceritakan tentang kabar baik. Apa pengertian dari kabar baik itu? Iya, Injil yang mengabarkan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Nah, di kitab Lukas, kitab yang ketiga di Perjanjian Baru, itu disampaikan tentang kabar baik, di mana di sana diceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat manusia, ya, juru selamat bagi manusia. Nah, anak-anak kita akan belajar hari ini, di mana kabar baik itu disampaikan kepada Gembala, Bapak Shimeon, dan Ibu Hana.
Anak-anak langsung mau tanya ya, anak-anak tahu nggak gembala? Iya, pasti tahu semua ya. Nah, gembala adalah orang yang menjaga kawanan domba. Setiap hari mereka akan membawa dombanya untuk mencari rumput. Nah, di sana ketika mereka menemukan padang rumput yang hijau, maka domba-dombanya akan makan di situ. Nah, selain itu, di tangannya Pak Gembala selalu memegang apa? Memegang tongkat atau gada. Apa fungsi dari tongkat ini? Tongkat ini fungsinya untuk mengusir binatang buas ya yang akan memangsa domba-dombanya. Nah, kadangkala para gembala ini mereka harus tidur di padang rumput yang dingin kalau malam hari. Makanya para gembala akan memakai jubahnya yang tebal untuk menghangatkan tubuh mereka supaya mereka tidak kedinginan pada malam hari. Namun suatu hari anak-anak, ketika malam hari sudah sepi, sunyi, ya semua sudah pada capek dan para gembala itu sudah akan beristirahat. Tiba-tiba muncullah sebuah cahaya. Cahaya sangat terang sekali. Gembalanya menjadi ketakutan. Hei, apa itu? Apa itu? Wah, cahaya apa tuh? Kenapa begitu terang sekali cahayanya? Mereka tidak pernah melihat cahaya seperti itu. Mereka menjadi ketakutan. Nah, tiba-tiba muncullah sesosok malaikat. Dan malaikat itu berkata kepada para gembala itu, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Nah, anak-anak, malaikat pun menyampaikan di mana para gembala itu bisa menemukan juru selamat itu, ya. Setelah itu muncullah dari langit sekelompok malaikat besar, ya. Mereka datang, mereka memuji Tuhan. Anak-anak, kita belajar yuk apa? Dan kita mau tahu kan apa yang dinyanyikan oleh para malaikat itu? Kita buka kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kita sama-sama baca ya. Lukas ada di kitab Perjanjian Baru, kitab ketiga ya, Matius, Markus, Lukas. Pasal kedua ayat yang ke-14. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di aktivitas hari ini anak-anak, nanti di situ ada jawabannya yang di dalam kurung. Anak-anak bisa menjawabnya. Setelah itu para malaikat pun kembali ke surga. Dan apa yang dilakukan oleh para gembala? Mereka bergegas ya, mereka siap-siap. Mereka melakukan perjalanan untuk mencari bayi juru selamat itu. Dan apa? Benar sekali mereka menemukan bayi yang dikatakan oleh malaikat di sebuah kandang di kota Bethlehem. Di sana mereka bertemu dengan Ibu Maria, Bapak Yusuf, dan bayi yang diberi nama Yesus sedang terbaring di dalam palungan. Nah, anak-anak, para gembala berkata apa? Wah, sungguh ajaib. Ya, ajaib sekali. Apa yang dikatakan malaikat itu benar-benar ya. Hari ini telah lahir bagi kita semua manusia seorang juru selamat. Ayo, mari kita sama-sama kita kabarkan kabar baik ini kepada semua orang supaya semua orang tahu bahwa telah lahir juru selamat. Nah, anak-anak, selain daripada para gembala, ada juga seorang bapak ya. Bapak ini bernama Bapak Simeon. Bapak Simeon adalah orang Yahudi dan dia sudah tua sekali. Setiap hari Bapak Simeon ini beribadah di Bait Allah. Nah, Roh Kudus berkata kepada Bapak Simeon bahwa dia akan melihat bayi juru selamat itu sebelum dia meninggal. Dan Bapak Simeon percaya apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Ketika Yesus sudah berumur 8 hari, Bapak Yusuf, Ibu Maria menggendong bayi Yesus ke Bait Allah. Dan di sana mereka bertemu dengan Bapak Simeon. Wah, Bapak Simeon begitu sukacita anak-anak ya.
ya, dia gendong bayi Yesus dan dia mengucap syukur dengan suara yang keras dan nyaring sekali, ya. Dia sangat senang dan dia percaya bahwa Roh Kudus sudah berkata kepada dia bahwa dia akan melihat bayi Yesus sebelum dia meninggal, dan benar-benar terjadi, ya anak-anak. Kita lihat yuk di kitab Lukas 2 ayat yang ke-30 apa yang dikatakan oleh Bapak Simeon. Sudah ketemu? Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Nah, jawabannya juga ada di dalam kurung aktivitas anak-anak hari ini. Nah, selain dari Bapak Simeon di Bait Allah, juga ada seorang nabi perempuan yang bernama Ibu Hana. Ibu Hana ini sudah tua sekali dan Ibu Hana adalah seorang janda, ya. Jadi ketika dia sudah tua, aktivitasnya apa yang dilakukan oleh Ibu Hana ini? Dia setiap hari, ya, beribadah, ya, berdoa di Bait Allah. Ketika Ibu Hana melihat Bapak Simeon sedang berbicara dengan Ibu Maria dan Bapak Yusuf, ya, dia pun mendekatin. Wah, hatinya penuh dengan ucapan syukur bahwa dia juga bisa melihat bayi juru selamat itu, ya. Dia pun berkata apa? Bahwa dia akan menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Yuk kita lihat lagi di Lukas 2 ayat yang 38 apa yang dikatakan oleh Ibu Hana ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, Ibu Hana ini menyampaikan apa yang dia terima, kabar baik yang dia terima. Hari ini anak-anak kita sudah belajar, ya, kita sudah tahu di mana Yesus dilahirkan, siapa saja yang melihat dan mendengar kabar baik itu, ya, dan apa yang dilakukan oleh mereka setelah mereka mendengar dan melihat bayi juru selamat itu. Nah, anak-anak langsung mau tanya nih, kenapa, ya, Allah mau mengutus anaknya yang tunggal itu ke dalam dunia ini? Iya, benar sekali. Karena apa? Karena Allah mengasihi manusia. Karena kita semua ini adalah manusia yang berdosa. Karena dosa kita ini makanya kita semua layak dihukum. Dan anak-anak, kita ini, ya, tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena kita adalah manusia yang berdosa. Setiap kesalahan atau dosa itu harus dihukum nggak anak-anak? Benar, harus dihukum. Ya, contohnya nih loh, sekasih ya. Pencuri kalau dia mencuri ketangkep sama polisi, mereka akan diapain? Iya, dimasukin penjara. Sama ketika kita sudah melakukan dosa, maka kita juga akan dihukum, ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita membutuhkan juru selamat, ya. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib, ya. Ketika kita percaya, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Nah, anak-anak, aktivitas hari ini ada gambar, ya. Gambar di mana kita bisa menerusi jalan dan jawaban kenapa kita membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Nah, jawabannya adalah kita semua adalah pendosa. Kita layak dihukum atas dosa kita. Kita perlu juru selamat. Allah mengutus anaknya yang tunggal menjadi juru selamat kita. Yesus menanggung hukuman kita. Bila kita mempercayainya, dosa kita akan diampuni. Kita mulai dari gambar bintang sampai akhirnya ke salib, ya. Seperti jawaban yang tadi sudah Lause katakan, ya. Lause sudah kasih tahu. Nah, anak-anak, ketika kita sudah percaya dan kita sudah tahu, ya, bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Makanya kita harus percaya dan kita lakukan
kita bersyukur apa yang Tuhan lakukan bagi kita ya. Dia mau mati di atas kayu salib demi untuk menembus dosa-dosa kita. Karena kita tidak bisa menyelamatkan kita sendiri karena kita adalah manusia yang berdosa. Hari ini kita sudah belajar ya, di mana Yesus datang sebagai juru selamat kita ke dalam dunia ini. Kita sudah tahu kabar baik ini. Jadi apakah kita cukup tahu anak-anak? Ya, tentu saja tidak ya. Kita bisa menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang, baik kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, ya, kepada teman-teman di sekolah, keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, itu kita bisa sampaikan. Seperti kita belajar dari Bapak Simeon, ya, Ibu Hana maupun para gembala. Anak-anak mau menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain? Ya, bagus sekali ya. Oke, yuk sekarang kita akan sama-sama baca ayat hafalan kita di 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat. Sekali lagi kita ulangi ya. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat. Nah, sekarang kita akan masuk sama-sama, kita akan berdoa ya. Yuk, lipet tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi setiap kami orang berdosa, di mana Tuhan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami dengan mati di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang begitu besar bagi setiap kami. Biarlah kami juga belajar ya Tuhan dari para gembala, Bapak Simeon maupun Ibu Hana boleh menyampaikan kabar sukacita ini kepada setiap orang. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas ibadah hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, firman Lose hari ini sampai di sini ya. Kiranya anak-anak semua juga boleh belajar dari para gembala, Bapak Simeon maupun Ibu Hana. Dan satu lagi jangan lupa, aktivitasnya dikerjakan. Setelah dikerjakan, jangan lupa kirimkan kembali ke grup kelas kalian masing-masing ya. Dan satu lagi pesan Lose, jaga kesehatan kalian semua ya. Sampai jumpa, dadah. Adik-adik, demikian firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita mau menyanyikan lagu Sungguh dan Pasti Jaminanku. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milik
dapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Kita bersyukur kita boleh memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Semuanya ambil sikap doa yang benar dan hormat ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. 天父，我看见你，天父，我感谢你，我们在天上的父亲，我深深感谢你。 Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pendengar firman-Mu dan pelaku firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya mendengarkan saja, tetapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Dan adik-adik, ingat, Lausa ada satu pengumuman. Ingat ya, dengar baik-baik. Untuk lomba Natal, yaitu kelas kecil lomba membaca ayat Alkitab. Dan untuk anak kelas besar, lomba menggambar. Ingat ya adik-adik. Dan nanti pengumumannya ada di YouTube. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi adik-adik. Sampai ketemu lagi.